Oke, selamat pagi. Ya, kita akan praktikum jaringan komputer menggunakan Cisco paket tracer. Itu ya, anggap aja Cisco paket tracer itu semacam apa ya? Kita bisa pakai buat perancangan atau simulasi arsitektur jaringan sih. Cuma emang dia spesialisnya untuk router switch untuk Cisco ya. Kalau selain Cisco paket tracer, kita bisa pakai misal JNS3 dan sebagainya, bebas. Tapi di materi ini kita pakai Cisco paket tracer. Kok saya termasuk jarang ya Cisco paket tracer, tapi semua pakai device aslinya. Oke, seperti kita lihat di layar, sudah kita buka jendela Cisco paket tracer. Atau kalau teman-teman punya device-nya lebih bagus lagi, Cisco ini 2960 lama ya, 2960G. Kalau terakhir saya pakai itu 2960X yang 48. Ini yang lama, seri lama, 2960G. Cuma jarang sekarang pakai Cisco karena memang mahal. Untuk yang seri baru yang seri 9000 berapa ya, 9200 atau berapa itu untuk switch, harganya mahal sekali. Jadi untuk akhir-akhir ini kita pakainya migrated. Oke, nanti kita mulai aja. Kita udah buat jendela baru di sini. Kita klik dulu. Save apa enggak? Nah, sama jendela baru. Kita akan bikin jaringan berupa sebuah jaringan dengan 3 server. Satu sebagai server HTTP 1, nanti ada domainnya, juga ada server HTTP 2, dan juga nanti satu server DNS. Terus ada satu buah router, kemudian ada 2 buah switch, dan juga ada 2 buah PC. Jadi nanti 2 buah segmen jaringan kita gabung jadi satu dengan sebuah router, dengan nanti masing-masing router akan memanage jaringan di segmen yang terhubung padanya. Jadi ada router itu kita pakai satu di segmen sekian, satu lagi segmen sekian. Nanti server web nanti akan, server HTTP nanti akan satu berada di segmen A dan satu berada di segmen B. Dan kita juga punya server DNS yang nanti memetakan kalau kita mau akses ke sebuah domain, nanti akan dikatakan itu IP address-nya mana. Untuk yang pertama, kita masukin selalu router dulu. Kita router dulu, mau pakai router apa terserah. Mungkin kita bisa pakai router 2901. Nah, ini fiturnya kita lihat, ini ada sebutin ya. Teman saya punya ini, nah oprek ini juga. Ini juga ada nih. Kita lihat aja nih, ada 2 buah gigabit Ethernet, ini ada 2. Nanti satu itu kita sambung ke segmen 1, yang satunya kita sambung ke segmen yang lain. Atau kalau misalkan nggak mau pakai yang ini, boleh kita pakai yang lain ya, pakai yang seri ESR 4331 namanya. Jadi nggak boleh sama. Kita lihat aja nih, dia punya berapa Ethernet. Oh, ini ada 3 Ethernet ya. Kita tunggu dia booting dulu simulatornya. Nah, kita lihat di sini ada 3 gigabit Ethernet ya. Ini bisa sebenarnya nanti satu itu ke segmen A, 2 segmen B, dan 0 itu kita bisa gabung ke sini.
kita bisa gabung ke sebuah PT Cloud. Nah, dimana PT Cloud ini harusnya ini bisa, nggak tahu nih yang seri sekarang susah ya. Yang versi aplikasi ini kita bisa konekin ke Ethernet card di komputer sih, jadi jaringan ini bisa connect internet gitu, pakai PT Cloud. Tapi udahlah, nanti tidak ada di soal. Kita bisa pakai Bluetooth terserah, atau kita pakai yang kecil aja lah, seperti ini. Pakai yang 291 aja. Nah, ini jadi kita ada blue jaringan. Nah, di sini kita selalu muter dulu ya, kita pasang. Kita klik dulu. Nah, kita config. Kita pastiin Ethernetnya kita nyalain. Nah, kita tinggal klik sini, kita nyalain, klik. Nah, di sini juga kita bisa langsung masih IP address di sini. Yang nomor berapa nih, Pak? Tapi saya lebih suka pakai CLI. Ini kita add dulu aja. Nah, kalau Cisco itu dia apa namanya, startnya kan seperti ini. Biasanya logonya ini ya. Jadi kalau teman-teman muncul logonya ini, berarti dia belum enable. Teman tinggal dikasih perintah enable, kadang masukin password, nanti akan muncul prompt-nya tanda pagar. Nah, di sini kita lihat dulu interface-nya. Kalau tadi kan kita lihat di config jelas ya, muncul dua ya. Teman-teman pakai CLI, teman-teman bisa lihat pakai SRIP NG untuk router ya. Nah, ini udah ada nih. Kita tinggal setting IP untuk masing-masing Ethernetnya. Yang 00 ini gigabit 0 kita mau ke segmen A umpamanya, gigabit 1 kita ke segmen B. Misalnya seperti itu. Kita tinggal kasih config terminal dulu ya, dan kita masuk ke GI. Jadi tidak harus kita sebut gigabit Ethernet 0 saja, enggak, kita cukup di aja GI 0. Kita kasih IP address misalkan 192.168.100.1, net masknya sekian, terus kita nyalain no shutdown. Oke, dan kita atur lagi untuk interface yang berikutnya 0.1 IP address 2.8 misalkan 0.1. Ini kasih perintah no shutdown juga. Oke. Terus kita masih down ya, masih down apa? Masih down ini kita bisa gunakan kita gunakan aja pakai udah kan ya. Nah, udah berubah kan ini, udah berubah. Oke, ini kenapa masih down ya? Oh, VLAN coba kita VLAN-nya kita nyalain, kan dia semuanya tergabung dalam satu VLAN. VLAN 1 no shutdown. Oke, no shutdown. Nanti oh ya, masih down, bener kan, belum disambung. Bener kan, belum disambung ke sebuah switch, bener masih down. Sorry. Oke, kita tutup. Oke, kita save dulu aja. Kita save dulu dengan nama praktikum jaringan komputer 03. Kita kan untuk sekalian ngerjain tugas ya, tugas 3 di kuliah. Oke, udah kita save. Lalu kita masukin switch. Oke, kita masukin switch yang
pakai yang fisik saya tadi 2960, kita bisa pakai speed mana nih 2960 switch. Nah, kita lihat switch ini dia punya, nah sama nih sama punya saya tadi nih, yang fisik tadi nih. Dia punya 24 fast Ethernet dan 2 gigabit. Nah, gigabitnya kan kita connect di sini. Caranya gimana? Kita pakai kabel. Kalau saya suka straight aja sih. Kalau sekarang switch itu straight dengan straight tidak masalah. Tidak harus cross. Kalau dulu hub mungkin cross ya. Sekarang karena sifatnya switch ya bisa pakai straight. Nah, kita klik dulu ini. Nah, kita sambungin dari gigabit 0 ini ke sini, ke port gigabit 01. Nah, kita juga buat lagi sini otomatis ke gigabit 1 ke sini gigabit. Nah, save dulu. Nah, sekarang kita setting. Oke, pastiin ini kita on kan dulu. Oh, sudah on. Oke, tandanya yang sini udah hijau ya tadi ya. Nah, ini kita lihat dulu. Exa IP INP brief. Nah, dia sudah up kan. Up. Oke, nah ini sudah up juga. Ini juga sudah up semua. Oke, sekarang kita setting IP-nya yang di sini. Tadi kan sini IP-nya bentar, kita catat ya di sini ya. Tadi IP-nya kan 192.168.100.1 dan 192.168.0.12 kan. Nah, sekarang kita nanti mau setting di sini IP-nya 192.168.100.2. Di sini kita mau IP-nya 192.168.0.2 sama aja. Nah, kita klik. Tinggal mau kasih IP gimana. Nah, kalau di switch, kalau di posisi switch, semua port itu dia bisa kita setting IP-nya di port tertentu sih. Ya kan? Tadi kan ini connect ke gigabit 0 ya, gigabit 01 tadi ya. Koneksinya kita bisa setting ke situ, cuma nanti dia hanya berlaku di port itu. Nah, untuk di switch kita setting IP-nya di VLAN-nya. Standar VLAN manajemennya itu VLAN 1, kita tidak bisa pakai VLAN. Nah, semua itu terbridge di sebuah VLAN namanya VLAN 1. Karena ini kita posisikan jadi switch unmanaged aja. Jadi sebenarnya bisa sih kita turun dari router ini kita ke sana pakai VLAN trunking ya. Cuma nanti prakteknya tidak terlalu lama. Kita pakai VLAN trunking, di sini kita pakai VLAN 2, 3, 4 atau berapa. Nanti sini juga VLAN juga, masalah, tapi nanti terlalu lama prakteknya. Jadi kita pakai aja switch-nya ini kita config sebagai unmanaged lah. Kalau switch unmanaged, semua port ini akan masuk dalam sebuah bridge dalam VLAN manajemen yaitu VLAN 1. Jadi kita cukup setting IP di VLAN 1-nya saja, tidak perlu di portnya, nanti dia akan berlaku untuk semuanya karena kita pakai unmanaged. Nah, caranya gimana? Ini tinggal config terminal, kemudian kita int VLAN 1, kita kasih IP address 92.168.100.2 networknya, dan no shadow. Oke, seperti itu saja caranya. Kita kasih sebuah IP. Nah, kemudian kita mau masukin apa namanya default gateway ya, default gateway ke ini biar dia bisa ping ke internet. Tapi kalau kita nggak pakai internet sih nggak bisa sih.
masalah ya, tapi boleh lah kita setting sekarang default gateway-nya. Kita tinggal di sini IP default gateway. Jadi kan jaringannya di atas ya, gateway-nya berarti 101. Kita tinggal ini. Coba kita ping dulu ke router. Nah, oh dia belum. Dia initiate-nya agak lambat karena dia RTSP-nya nyala. Standarnya RTSP nyala. Oke, kita bisa write menyimpan juga sih. Itu yang untuk switch ya di sini. Oke, sekarang kita regulasi untuk yang di sini. Sama, cuma IP-nya yang berbeda. Nah, ini contoh nih. Contoh di sini dia masih promnya ini seperti ini, jadi dia belum jadi config. Kita tinggal ketik enable, config terminal int VLAN 1, kita kasih IP address 192.168.2.5 no shutdown. Masih nyala. Terus kita IP default gateway 192.168.2.5. Kita ping ke router. Saya kita sekarang ping lagi. Nah, connect. Baik. Oke, kita connect. Tandanya hijau ya, jadi kalau kita hijau kayak gini gitu kan. Oke. Nah, oke. Sekarang kita mau masukin PC dulu, nanti servernya nanti aja. Kita masukin PC dulu. Kita masukin PC. Satu PC di jaringan bawah, satu PC di jaringan atas. Nah, ini kita mau kasih IP static aja ya. Mau 101. Nah, ini kita mau kan di jaringan segmen ini ya. Segmen bawah, untuk segmen atas kita kasih terus 101 biar gampang. Oke, taruh di sini aja. Nah, ini nah, kita sambungin dari PC ini Ethernet ke Ethernet 1. Nah, terus kita sambungin ke Ethernet 1 juga. Nah, untuk PC kita untuk PC kita tinggal klik, kita setting di paling gampang di sini boleh, pakai sini boleh, atau pakai pengaturan di desktop sini juga boleh. Nah, jadi di bawah ya kita buat 192.168.0.101 gateway. Netmasknya 124 192.168.0.0. DNS karena kita belum bikin server DNS, kita pakai DNS-nya IP-nya router aja dulu. Nah, nanti kalau udah kita bikin server DNS kita rubah ke server DNS. Oke, ini aja dulu settingnya. Oke, pastikan ini bisa nge-ping ke router. Ping. Bisa. Terus bisa nggak ngeping ke 102? Bisa. Jadi langsung bisa connect ya. Ini kesalahan langsung bisa connect ya. Karena ini udah di router tadi udah masing-masing udah di config seperti ini, otomatis dia langsung terbridge. Nah, langsung terbridge nih otomatis. Tidak perlu pakai routing yang aneh-aneh.
misalnya ketika ini sudah dikasih IP, maka dia otomatis sudah nge-bridge. Nah, ini kan sudah C connected, otomatis dia nge-bridge satu. Kalau baru-baru, kalau misalkan ini tidak boleh saling hubung lah, baru kita ada pengakuan lain. Tapi ketika dia sudah dalam satu router, otomatis dia nge-bridge. Gitu. Nah, kita setting juga untuk IP yang di sini. Kita pakai ini aja, 192.168.100.100. Ini DNS nya pakai report juga saja. Oke, ini pastikan bisa nge-ping ke router. Pastikan juga bisa nge-ping ke. Oke, di sini sudah masuk. Sekarang tinggal kita menambahkan sebuah server, dua buah server HTTP dulu. Kita bikin sebuah server. Mana server di bawah, dan kita lihat ya, kalau di soalnya itu server 1 itu ilcom.com dan server 2 itu pendilcom.com. Kita buat server 1 ini ilcom.com. Ini nanti kita kasih IP 110. Nah, kita tambahkan server lagi di sini. Pendilcom.com. Nol ya, 10. Nah, kita hubungan dulu jaringannya, fast ethernet ke fast ethernet tadi satu ya, 2 sini ke sini. Nah, biar hijau dulu. Kita setting dulu yang atas. Kita setting dulu IP-nya 192.168.100. Ini kita pakai Eclipse dulu ya, DNS-nya ya. Nanti gampang. Pastikan ini connect dulu ke router. Nah, connect. Nah, connectin dulu. Nah, ini juga kita setting dulu pinnya 192.010.001. Oke, ini pastikan connect juga ke router. Nah, connect. Oke. Nah, sekarang kita akan jadiin dua server ini adalah dua server HTTP. Server HTTP, caranya kita klik, nah kita bikin service ya, HTTP, nah on HTTPS no, nah kita edit aja indeksnya, nah, kita HTML kita buang semua aja, kita kasih kode kayak gini, H1 welcome to support ya, welcome.
server. Nah, kita copy dulu buat yang di bawah. Nah, record server. Oke, kita save. Yes. Nanti kalau video buka ketahuan ya. Ya di sini kita juga buat satu HTTP. Tadi ini pendilcom. Kita save aja, yes. Kita pastiin ini nyala ya, nyala. Oke. Jadi kita HTTP-nya udah nyala. Nah, sebelum kita pakai DNS, kita coba akses manual ya, IP ya. Kita pakai desktop, kita pakai browser. Karena kita belum punya DNS, kita coba tes dulu levelnya pakai IP. Nah, ini nyala. Nah, ini yang di sini, ya yang di sini ya sudah. Nah, welcome to e-commerce server. Kita coba ya ke pendilcom 010 kita go. Nah ya, cuma kalau kita ketik ini bisa ya, karena kita belum bikin server DNS. Nah, bisa dia. Oke, sekarang kita buat satu server lagi. Satu server lagi untuk DNS. Sebuah server baru, posisinya di mana ya? Di sini boleh, atau di router sini boleh, bebas sih. Kalau DNS mestinya kalau di jaringan dia di sini kali ya, di sini mungkin bisa kali. Tapi kan ini cuma ada 2 Ethernet ya, jadi susah gitu. Kalau tadi ada 3 Ethernet, mungkin kita bisa kasih segmen IP sendiri di sini nanti. Jadi DNS-nya nggak di salah satu jaringan ini, tapi di jaringan sendiri. Kalau kita pakai yang Ethernet-nya lebih dari 1. Tapi kalau di gambar dia DNS servernya ada di jaringan atas di sini. Nah, kita taruh di sini aja nih. Kita ini DNS server. Ini kita kasih lagi. Terus kemudian kita konekkan dulu. Ya, konekkan ke sini. Nah, terus kita kasih lagi. 192 terus 4 pakai IP coba sini. Kita kalau connect internet teman-teman bisa pakai 888 karena nggak connect internet biasanya saya pakai, karena saya seringnya kalau pakai mikrotik itu server router juga sekaligus sebagai DNS server sih, biasanya begitu. Pastikan ini connect ya. Nah, di sini kita akan mengatur translate domain ke IP. Kita ada config service DNS. Nah, di sini kita akan nyalain DNS service-nya. Kita masukkan di sini telkom.com
flashnya tadi 192.100.10 masukin, kemudian pendulcom.com 192.180.10. Oke, kita klik jazz, kita pastiin on. Oke, jalan, dan kita close. Nah, di sini di PC tadi kita rubah DNS servernya menjadi 100.254. Nah, terus kita coba ping pendulcom.com. Nah, benar kan? Terus kita ping pendulcom.com. Nah, kita bisa connect. Sini tadi ini kita belum rubah ya, belum rubah DNS-nya ya. Kita coba ping pendulcom.com. Nggak bisa karena kita belum bisa tekan DNS-nya tadi, kita pasti pakai IP router ya. Nah, sekarang kita set dulu DNS-nya menjadi 192.100. Oke, kita ping lagi. Nah, bisa ping pendulcom.com. Sekarang dari sini kita mau lihat browser. Nah, ini sini dulu. Sini dulu kita pakai browser. Pakai browser. Kita pakai browser ilkom.com. Nah, benar kan? Kita pendulcom.com. Nah, berubah ya. Oke, sekarang kita pakai yang PC yang kedua. Pakai browser yang aman. Nah, ini ilkom.com. Nah, itu pendulcom.com. Nah, oke, berarti sukses ya. Jadi kita di arsitektur jaringan ini kita punya dua buah segmen jaringan. Yang pertama, ini segmen pertama ini dengan IP dengan segmen 192.168.100.0/24 ya. Kemudian di segmen yang kedua 192.168.0.0/24. Kita punya 3 server, 2 server HTTP yang dia menservis sebuah HTTP server yang tadi indeksnya kita udah rubah kayak gini ya biar kelihatan. Kemudian kita juga punya server DNS yang dia fungsinya adalah sebagai translate nama domain ke sebuah IP. Nah, nanti ketika kita ketik mengakses domain dari PC, otomatis request tersebut akan diteruskan ke DNS, kemudian DNS akan memberikan alamat IP-nya, kemudian paket akan diteruskan ke server HTTP yang dituju dan ditampilkan ke dalam PC. Gitu. Tadi kita coba ping dari PC ke router sudah bisa. Oh iya, tadi kita coba ping ya dari PC ini ke PC bawah ya. Tadi kita belum coba. Kita ping 9.8.0.1.1 bisa. Nanti dari sebaliknya itu pasti bisa. Di sini juga kita ping ke sebaliknya, ping 192.8 ke 100.1.1. Nah, bisa juga ya. Oke. Jadi web browser sudah kita buka juga, bisa membuka ilkom.com, juga bisa membuka
pandilcom.com. Oke, untuk teman-teman mungkin bisa jadi referensi ya untuk bahan untuk kelas. Ini solusi murah ya, solusi murah yang kita bisa pakai untuk latihan Cisco ya. Untuk latihan Cisco, saya pakai ini biasanya untuk latihan Cisco sih, untuk latihan perintah Cisco sih. Cuma nggak tahu ini versi berapa sih, versi yang download yang baru tapi koleksi hardware-nya mungkin harus diinstal lagi ya untuk biar dapat seri-seri yang lebih tinggi ya. Ini ada ini terlawas nih 2901 kan lama, ini 4331, sedangkan kita pernah pakai yang 4351, tapi biasanya sama sih sebenarnya. Router itu hampir sama tapi yang beda itu biasanya fitur-fiturnya tapi kok fitur dasar seperti routing, seperti bridging dan sebagainya itu sama, jadi mungkin ini sudah cukup mewakili sih. Tinggal mungkin nanti kalau yang lebih advance mungkin lebih ke alatnya langsung sih. Selain router ini juga ada wireless, ada firewall melati juga menarik ini. Kemudian apa lagi ya? Ini PT lah. Saya yang penasaran PT Cloud ini, PT juga nggak bisa ngasih. Yang versi lama itu dia bisa dihubungin ke LAN card di PC. Mana kita coba update, kita coba run administrator juga nggak muncul. Ya belum ketemu nih yang versi ini. Nah saya lama nggak pakai ini main saya download yang terbaru dari Cisco. Mana nggak bisa ya, ini pakai PT Cloud begini. Nah mungkin ini kita pakai switch ya, router yang pakai 3 Ethernet gitu kan, ini bisa terkoneksi. Dan PT Cloud ini kita bisa konekkan ke itu ke LAN card, jadi nanti ini bisa connect ke internet. Anyway, oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan selamat pagi.